Oke guys, jadi selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu topik yang istilahnya relate dengan kita semua, yaitu tentang menabung. Jadi tapi di sini mungkin agak sedikit menyindir ya, karena saya ingin katakan bahwa sebenarnya menabung itu untuk orang miskin, dan sebenarnya nabung itu akan selamanya membuat kalian miskin. Jadi ini mungkin kontradiktif dengan apa yang kalian pelajari selama ini, yaitu nabung itu bikin orang kaya, nabung pangkal kaya. Oke, tapi sebenarnya tidak seperti itu cara uang bekerja, Ferguson. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan salah satu alasan kenapa saya bilang nabung itu bikin kalian bakal miskin terus. Jadi simpelnya begini guys. Jadi di sini saya akan membahas tentang salah satu topik utama kita ya. Salah satu musuh utama dari menabung, yaitu inflasi. Ya, terus tentu saja saya akan memberikan solusinya agar kalian bisa terhindar dari inflasi tersebut. Jadi kita bakal masuk aja ke pembahasannya. Jadi yang pertama tentang inflasi itu sendiri ya. Inflasi intinya itu duit kalian mungkin tetap jumlahnya sama, tapi jumlah benda yang bisa kalian beli dengan uang tersebut akan berkurang. Dengan kata lain ya, dengan duit yang sama, contoh kasusnya dulu kalian bisa beli bakso satu mangkok itu harganya 5.000. Sekarang satu mangkok bakso itu harganya paling murah 15.000. Nah, itu adalah salah satu bentuk inflasi yang nyata terjadi dan bukan tahayul. Dan kalau misalkan ada yang mungkin dari antara kalian ada yang misalnya nabung tapi kalian juga deposito. Jadi depositonya di sini gua deposito dengan bunga 8% per tahun. Oke. Fine-fine aja sih. Mungkin kalian pikir bahwa inflasi di Indonesia itu hanya sekitar 3-5% per tahun. Tapi faktanya adalah bagaimana kalau saya katakan adalah bahwa inflasi di Indonesia itu sekitaran 10-20% per tahun. Mau bukti? Oke. Jadi jadi seperti yang kita tahu bahwa inflasi yang dirilis oleh pemerintah itu sekitaran 3-5%-an. Tapi nyatanya itu tidak termasuk dengan bahan makanan dan energi. Nanti kalian bisa cek sendiri ya guys. Ini benar tidak, ini saya tidak, jadi kalian bisa cek sendiri kalau tidak percaya. Dan nyatanya adalah inflasi tertinggi yang terjadi di dunia saat ini adalah inflasi dari bahan makanan dan energi, di mana jumlah manusia tambah banyak tapi alam ditebang terus, jadinya sering gagal panen ya. Terus lahan buat menanam tambah sedikit ya, menyebabkan kelangkaan dan harga naik. Itu simpel aja ya, simpel. Jadi contoh nyatanya adalah dulu kalian bisa beli minyak goreng curah 1 liter 14.000. Sekarang harganya 1 liter udah 20.000 loh guys. Bayangkan dalam 2 tahun kenaikan harganya sudah 6.000. Nah, jadi mungkin kalian berpikir apa sih solusinya biar duit saya gak berkurang terus nilainya. Jadi sebenarnya simple aja sih, yaitu kalian mulai berinvestasi. Jadi investasi itu banyak bentuknya. Jadi yang pertama itu kalian bisa investasi dalam bentuk uang, misalnya saham, reksadana. Terus kalian bisa berbisnis juga. Terus kalau misalnya kalian bilang kalian gak punya duit, oke. Sebenarnya ada satu investasi yang paling mendasar tapi paling penting buat kita semua, yaitu seperti kata Warren Buffett, berinvestasilah pada diri kita sendiri. Investasi terbaik itu adalah berinvestasi pada diri kita sendiri. Jadi ya, dengan cara kita berinvestasi pada diri kita sendiri, kita bisa meningkatkan value kita ya. Jadi kita bisa bersaing dengan orang-orang yang lain. Caranya adalah kalian, mungkin duit itu opsional, kalian bisa keluarkan, kalian bisa tidak keluarkan, tapi salah satu bentuk investasi dalam bentuk personal pribadi kalian adalah kalian meluangkan banyak waktu, kalian meluangkan banyak tenaga, meluangkan kesabaran ya. Kalian istilahnya kalian mengorbankan kesabaran kalian, emosi, dan yang jelas adalah kalian mencari pengalaman sebanyak mungkin agar kalian bisa meningkatkan value kalian. Dan ya seperti saya daripada itu adalah bahwa lebih baik kalian mulailah berinvestasi dari sejak hari ini daripada tidak pernah sama sekali, karena lebih baik terlambat daripada tidak pernah memulai sama sekali.
Dan ya selain daripada itu kalau misalnya setelah ini kalian masih tetap nabung, ya berarti memang kalian orang yang ditakdirkan buat terus-terusan miskin. Sekian dan terima kasih.